Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai negosiasi yang berjudul efektivitas komunikasi negosiasi. Sebelum memasuki materi, saya Arinal Haq izin berterima kasih kepada dosen saya yang bernama Bu Nurhayati dan juga dosen penggantinya Bu Suci. Baik, sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Yakni saya Arinal Haq dengan NIM 050402200092. Prodi saya Hukum Ekonomi Syariah di kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yakni pendahuluan mengenai efektivitas komunikasi negosiasi. Sebelum memasuki materi ke efektivitas komunikasinya, kita harus mengerti apa definisi negosiasi. Jadi negosiasi yakni proses di mana dua atau lebih individu itu saling tergantung, membahas dan mencoba untuk mencapai kesepakatan tentang preferensi yang berbeda. Lanjut, untuk konsep umum dalam negosiasi itu ada dua. Yang pertama, distributive bargaining. Apa itu distributive bargaining? Jadi distributive bargainingnya ini ciri yang paling jelas ditunjukkan bahwa strategi ini berjalan di bawah zero sum. Nah, arti dari zero sum itu perolehan apapun yang saya dapatkan adalah dengan mengorbankan Anda, dan sebaliknya. Dengan kata lain, distributive bargaining adalah strategi win-loss, di mana ada pihak yang keluar sebagai pemenang dan juga ada yang kalah, bahwa tiap-tiap pihak yang saling menawar meyakini hanya ada sejumlah barang atau jasa untuk dibagi. Yang kedua yakni integrative bargaining. Nah, integrative bargaining ini berkebalikan dengan tawar-menawar distributif. Tawar-menawar integratif dilakukan atas dasar asumsi bahwa ada satu penyelesaian atau lebih yang dapat menciptakan win-win solution atau saling menguntungkan lingkungan intraorganisasi. Tawar-menawar integratif lebih dipilih daripada negosiasi distributif karena saling menguntungkan, win-win solution. Hal ini sering terjadi karena negosiasi integratif menjaga hubungan jangka panjang. Tawar-menawar integratif mengikat para berunding sekaligus memungkinkan mereka untuk meninggalkan meja berunding dengan perasaan kemenangan. Tawar-menawar distributif. Jadi tawar-menawar distributif ini cenderung membangun kebencian dan memperdalam perpecahan ketika orang harus bekerja bersama lagi di masa depan. Lanjut ke materi yang selanjutnya yakni efektivitas komunikasi. Nah, efektivitas komunikasi yakni komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication, dari kata komunis yang diartikan sama. Pengertian sama yang dimaksud dalam pengertian sama yakni sama maknanya.
Dalam bahasa Inggris disebut communication. Komunikasi harus mengandung menyamakan makna atau pesan antara dua pihak yang sedang berkomunikasi. Nah, komunikasi yang efektif dapat dilihat dari elemen dan proses komunikasi. Hal ini telah dipaparkan oleh Mahfud, di mana elemen pesan terdiri dari pengirim pesan, penerima pesan, media, penerima pesan, penguraian pesan, respon, umpan balik, dan gangguan pesan. Nah, efektivitas komunikasi ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan secara efektif dalam kehidupan ini dapat mempengaruhi produktivitas dalam usaha yang dilakukan. Nah, disinilah menurut saya penulis pentingnya mempelajari apa itu komunikasi, negosiasi, dan juga teknik komunikasi yang efektif, terutama bagi calon pemain bisnis pemula. Sebagai contoh iklan. Nah, yang dimaksud contoh iklan di sini adalah salah satu komunikasi bisnis yang sering digunakan untuk menarik pelanggan. Sangat penting juga untuk membina hubungan dengan mitra usaha ataupun calon mitra usaha untuk dapat membawa situasi psikologis dan dampak sosial yang positif. Seperti itu pengertian dan pemaparan efektivitas komunikasi. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yakni strategi dan proses negosiasi. Nah, strategi ini menurut Purwanto dan Lantang yang dituliskan dalam bukunya, yakni Komunikasi Bisnis, Perspektif Konseptual dan Kultural, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, win-loss. Nah, arti pengertian dari win-loss ini yaitu bentuk negosiasi dengan asumsi hanya salah satu pihak yang akan memperoleh keuntungan dari kepentingan yang dinegosiasikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa win-loss ini salah satu pihak ada yang dirugikan dan juga bukan dirugikan, cuman keuntungannya ini cuman berada di salah satu pihak dari kepentingan yang sedang dinegosiasikan tadi. Nah, untuk yang kedua yakni win-win solution atau menang-menang, dapat diartikan bahwa bentuk negosiasi ini dengan asumsi bahwa semua pihak yang bernegosiasi itu memperoleh keuntungan, di mana mengedepankan kompromi. Jadi kedua belah pihak itu mendapatkan keuntungan, beda dengan yang win-loss tadi. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu compromise atau kompromi. Nah, dalam pengertiannya itu pengambilan satu pilihan yang dilandasi oleh pertimbangan daripada berada dalam posisi kalah menang atau kalah, maka jalan tengahnya yang dipilih itu ya ini kompromi. Seperti itu penjelasan dari strategi negosiasi. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu proses negosiasinya. Nah, dalam melakukan proses negosiasi ini ada 6 tahapan dalam melakukan negosiasi. Langsung saja ke tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama, persiapan.
Apa yang dimaksud persiapan dalam tahapan-tahapan melakukan negosiasi? Yang dimaksud dalam persiapan yakni mengumpulkan informasi, menentukan tim negosiasi, terus mengusahakan lebih banyak mengenal profil pihak lawan. Nah, tujuannya apa? Kok tahapan-tahapan yang pertama ini persiapan? Tujuannya yaitu menumbuhkan kepercayaan diri dan kesiapan dalam melakukan negosiasi. Gitu, langsung lanjut ke tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua yakni kontak pertama. Apa sih yang dimaksud dengan kontak pertama? Jadi tahapan ini adalah tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Bisa juga diartikan bahwa tahap ini tahap penilaian yang berlangsung di antara para negosiator, dan biasanya juga pada tahap ini akan memunculkan kesan pertama antara kedua belah pihak. Lanjut ke tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga yaitu konfrontasi. Jadi dalam tahap ini yaitu tahap di mana sering terjadinya adu argumentasi antara kedua belah pihak terhadap segala sesuatu yang dinegosiasikan. Nah, biasanya dalam tahap ini terdapat perbedaan dan potensi perdebatan yang semakin memanas dan biasanya tidak terkendali disebabkan oleh kurangnya pengendalian emosi. Jadi kalian kalau sedang berada di dalam tahap ini, kita harus bisa mengendalikan emosi. Lanjut ke tahap yang keempat, yakni konsiliasi. Apa itu konsiliasi? Nah, konsiliasi adalah melakukan tawar-menawar untuk memperoleh titik temu atau kesepakatan yang betul-betul disepakati oleh kedua belah pihak tadi dan bermanfaat bagi kedua belah pihak, seperti halnya proses tawar-menawar penjual dan pembeli. Untuk yang ke tahapan yang kelima yaitu solusi. Solusi yakni tahap di mana kedua belah pihak itu mulai saling menerima dan memberi, atau di mana para negosiator itu mulai menemukan titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing dengan mengembangkan sikap relasional. Nah, apa sih sikap relasional? Sikap relasional itu sikap yang selalu berorientasi untuk menanggung bersama dan selalu menumbuhkan sikap saling memberi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Lanjut ke tahap yang keenam, yaitu tahap pasca negosiasi. Ini tahap akhir. Tahap ini adalah tahap terakhir dari negosiasi, yaitu bentuk konsolidasi bagi kedua belah pihak. Apakah masing-masing pihak benar-benar memiliki komitmen atas segala yang telah disepakati bersama? Sekian dari tahap-tahapan untuk melakukan negosiasi. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dari pemaparan saya mulai series pertama sampai terakhir, saya menyimpulkan bahwa negosiasi itu akan berjalan dengan baik jika di antara pihak-pihak secara terbuka itu bersedia mengemukakan ide dan gagasan yang mereka miliki.
Negosiator juga mempunyai tujuan dan sudut pandang berbeda untuk mencapai kepuasan masing-masing mengenai masalah yang sama. Dalam melakukan komunikasi negosiasi, tentunya harus memperhatikan berbagai aspek, mulai dari komunikasi yang jelas, informasi, persuasi, yang semuanya itu dapat dipenuhi dengan sempurna. Maka sama halnya dengan menerapkan etika bernegosiasi dalam berdiplomasi. Tidak hanya itu juga, pada dasarnya etika berdiplomasi meliputi etika dalam bersikap dan bertutur kata yang harus dipenuhi oleh seorang negosiator agar kepentingannya itu nasional yang dibawa saat bernegosiasi dapat terpenuhi. Sekian dari kesimpulan saya, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.